Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama yang saya hormati, selamat datang kembali di sesi ke-11 mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki sebuah topik yang bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat relevan dengan realitas tata kelola pemerintahan kontemporer, yaitu kebijakan publik berperspektif hak asasi manusia. Ada pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan. Ketika kita berbicara tentang kebijakan publik, apa yang sesungguhnya menjadi tujuannya? Apakah ia sekadar alat teknis untuk mengalokasikan sumber daya dan memecahkan masalah sosial? Ataukah ia merupakan ekspresi dari komitmen moral dan hukum negara terhadap warga negaranya? Jawabannya, dalam perspektif yang akan kita pelajari hari ini, adalah yang kedua. Kebijakan publik bukan hanya soal manajemen, ia adalah tentang pemenuhan kewajiban. Pergeseran paradigma ini bukan sekadar perubahan terminologi. Ia membawa konsekuensi yang sangat konkret. Siapa yang dianggap sebagai subjek kebijakan, bagaimana keberhasilan kebijakan diukur, dan apa yang dapat dituntut oleh warga negara ketika kebijakan gagal memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada sesi ini, kita akan menjelajahi 4 pokok bahasan secara sistematis dan mendalam. Pertama, latar belakang sejarah munculnya perspektif HAM dalam kebijakan publik. Kedua, dasar hukum internasional yang menjadi fondasi konsep ini. Ketiga, esensi konsep termasuk pembentukan pemegang hak atau rights holders, pemberdayaan masyarakat, dan kewajiban negara. Serta keempat, prinsip-prinsip lintas sektor atau cross-cutting principles, dan kerangka integrasi HAM ke dalam kebijakan publik. Saya mengundang rekan-rekan mahasiswa untuk benar-benar terlibat secara kritis dalam sesi ini, karena materi ini bukan hanya untuk dipahami, melainkan untuk diinternalisasi sebagai cara berpikir dalam menghadapi persoalan kebijakan publik di masa depan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk memahami mengapa perspektif HAM menjadi bagian dari diskursus kebijakan publik, kita perlu menapak tilas sebuah momen bersejarah, yaitu runtuhnya tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989. Peristiwa ini bukan hanya bersifat simbolik, ia menandai runtuhnya blok sosialis, berakhirnya rivalitas ideologis antara kapitalisme dan komunisme, dan lahirnya apa yang disebut para ilmuwan sebagai unipolar moment, era di mana liberalisme barat tampak dominan secara global. Samuel Huntington dalam karyanya The Third Wave, Democratization in the Late 20th Century, mencatat bahwa antara pertengahan 1970-an hingga awal 1990-an, terdapat lebih dari 30 negara bertransisi dari rezim otoriter menuju sistem demokratis, termasuk negara-negara di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Dalam gelombang demokratisasi inilah, hak asasi manusia bukan lagi sekadar isu pinggiran, ia menjadi bagian dari legitimasi politik itu sendiri. Dalam proses ini, muncullah apa yang disebut sebagai 3 serangkai kapitalisme neoliberal, pemerintahan perwakilan atau representative government, dan hak asasi manusia. Ketiga elemen ini saling memperkuat dan seolah menawarkan formula tata kelola yang komprehensif untuk dekade 1990-an. Ada nuansa kritis yang perlu kita perhatikan. HAM selama era Perang Dingin digunakan terutama sebagai wacana protes, sebagai instrumen kritik masyarakat sipil terhadap rezim otoriter. Ketika rezim-rezim itu runtuh, muncullah pertanyaan yang jauh lebih kompleks. Bagaimana kita menerapkan HAM dari dalam pemerintahan itu sendiri? Pergeseran ini mengubah fungsi HAM dari instrumen eksternal menjadi fondasi internal kebijakan publik. Dari negative obligation atau kewajiban untuk tidak melanggar menuju positive obligation atau kewajiban untuk secara aktif menciptakan kondisi pemenuhan hak. Bersamaan dengan gelombang demokratisasi tersebut, dunia administrasi publik sedang diguncang oleh sebuah gerakan reformasi besar yang dikenal sebagai New Public Management atau NPAM. Lahir dari iklim neokonservatif pada 1970-an dan 1980-an, dipelopori oleh Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan, serta George Bush di Amerika Serikat.
NPEM menawarkan model baru tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi pasar. Christopher Hood dalam artikel seminalnya A Public Management for All Seasons yang diterbitkan di Public Administration mengidentifikasi 7 doktrin utama NPEM, termasuk profesionalisme manajerial, standar dan ukuran kinerja yang eksplisit, penekanan pada output dan hasil, desagregasi unit layanan publik, kompetisi dalam penyediaan layanan, dan adopsi gaya manajemen sektor swasta. Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari paradigma NPM mencakup privatisasi perusahaan dan lembaga publik, pemotongan belanja publik, deregulasi pasar, pembentukan lembaga otonom baru, desentralisasi administrasi, dan berbagai mekanisme inovatif alokasi sumber daya seperti voucher systems dan contracting out. Konsep yang paling ikonik dari NPEM adalah metafora steering, not rowing atau mengemudi, bukan mendayung, yang dipopulerkan oleh David Osborne dan Ted Gabler dalam Reinventing Government. Pemerintah menetapkan arah dan standar sementara mekanisme pasar dan aktor swasta yang melaksanakan layanan. Negara berfungsi sebagai pengarah, bukan pelaksana langsung. Mereka mengatakan, those who steer the boat have far more power over its destination than those who row it. Namun, NPM bukan tanpa kritik. Hood dan Lodge dalam Competency and Bureaucracy menunjukkan bahwa NPM mengandung paradoks mendasar. Dalam upayanya meminjam nilai-nilai pasar, ia berisiko mereduksi warga negara menjadi sekadar konsumen pelayanan dan menggerus nilai-nilai publik yang esensial seperti keadilan, inklusivitas, dan partisipasi warga. Kritik inilah yang menjadi pintu masuk bagi perspektif HAM, bahwa warga negara bukan konsumen di pasar, melainkan pemegang hak yang memiliki klaim yang sah terhadap negara. Selanjutnya kita perlu melihat dasar hukum internasionalnya. Momentum normatif yang paling menentukan adalah Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina, 14-25 Juni 1993, yang dihadiri oleh 171 negara. Konferensi ini menghasilkan deklarasi dan program aksi Wina atau Vienna Declaration and Program of Action atau VEDPA, sebuah dokumen konsensus global yang mengubah lanskap hak asasi manusia internasional secara fundamental. VDPA adalah instrumen soft law atau hukum lunak, bukan perjanjian mengikat, namun kedudukannya sebagai konsensus hampir universal menjadikannya referensi normatif yang sangat kuat. Beberapa ketentuan VDPA yang langsung relevan dengan kebijakan publik antara lain. Pertama, paragraf 69 yang merekomendasikan pembentukan program global dalam kerangka PBB yang memberikan bantuan teknis dan finansial kepada negara-negara untuk memperkuat struktur nasional mereka dalam hal promosi dan perlindungan HAM, cikal bakal OHCHR. Kedua, paragraf 71 yang merekomendasikan agar setiap negara mengembangkan rencana aksi nasional untuk pemajuan dan perlindungan HAM atau National Plans of Action for the Promotion and Protection of Human Rights. Ini adalah anjuran eksplisit untuk mengintegrasikan HAM ke dalam proses kebijakan nasional. Ketiga, paragraf 98 yang menetapkan perlunya sistem indikator untuk mengukur kemajuan dalam realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang kemudian menjadi basis metodologi Human Rights Indicators oleh OHCHR. Mandat pelaksanaan ketiga rekomendasi tersebut diberikan kepada Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia yang kemudian didirikan melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 48-100 41 pada Desember 1993. Lalu, apa yang menjadi fokus bagi kebijakan publik berperspektif hak asasi manusia? Sangat penting untuk kita pahami bahwa seluruh bangunan normatif perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan publik bertumpu pada satu nilai fundamental, martabat manusia atau human dignity. Ada 3 derivasi nilai utama yang bersumber dari martabat manusia ini. Pertama, kebebasan dalam bentuk penentuan nasib sendiri, self-determination. Ini berarti setiap individu dan kelompok memiliki hak untuk menentukan arah kehidupan mereka sendiri, baik secara sipil, politik, maupun sosial ekonomi. Kedua, kesetaraan, yakni jaminan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan hukum
dan dalam akses terhadap layanan dan hak-hak dasar, terlepas dari latar belakang apapun. Ketiga, perdamaian, yakni kondisi di mana konflik diselesaikan melalui mekanisme yang menghormati hak dan martabat semua pihak, bukan melalui kekerasan atau penindasan. Immanuel Kant dalam filsafat moralnya meletakkan martabat sebagai nilai intrinsik manusia yang tidak dapat diperdagangkan. Manusia adalah tujuan dalam dirinya sendiri atau end in itself, bukan sekadar alat bagi tujuan lain. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini berarti bahwa efisiensi, produktivitas, atau pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan martabat individu atau kelompok. Penegasan ini menjadi fondasi bagi Human Rights-Based Approach yang dikembangkan OHCHR, sebagaimana dirumuskan dalam pernyataan bersama lembaga-lembaga PBB atau The Stamford Statement. HRBA memiliki 3 prinsip operasional. Pertama, semua program pembangunan harus memajukan realisasi hak asasi manusia. Kedua, standar dan prinsip hak asasi manusia harus memandu semua tahapan proses pembangunan. Dan ketiga, program pembangunan harus berkontribusi pada pengembangan kapasitas duty bearers, yakni negara, untuk memenuhi kewajiban, dan rights holders, yakni rakyat, untuk mengklaim hak mereka. Di tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi 2 kovenan HAM utama. ICCPR diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan ICESCR diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Keduanya bersama UUD 1945, Pasal 28A sampai 28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia membentuk kerangka hukum domestik yang mewajibkan integrasi perspektif hak asasi manusia dalam setiap kebijakan publik. Selanjutnya kita bahas pemberdayaan masyarakat dan pembentukan rights holders. Salah satu elemen utama dalam pengakuan hak asasi manusia adalah pembentukan pemegang hak atau the rights holders. Pencipta kekuasaan publik, yaitu rakyat, pada hakikatnya adalah subjek sejak awal hingga akhir dari sebuah sistem politik. Dalam paradigma manajemen publik konvensional termasuk NPM, warga negara sering ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat atau beneficiaris atau konsumen. Perspektif hak asasi manusia membalikkan logika ini secara fundamental. Rakyat ditempatkan sebagai pemegang hak atau rights holders yang memiliki klaim yang sah dan dapat ditegakkan secara hukum terhadap negara sebagai pemegang kewajiban atau duty bearers. Argumen ini sejalan dengan pandangan Philip Alston dan Gerard Quinn yang menegaskan bahwa hak-hak ESCR bukan sekadar programmatic aspirations yang bergantung pada kebaikan hati pemerintah, melainkan hak-hak yang dapat diklaim secara hukum dan mengikat negara secara normatif. Terdapat 2 hak spesifik yang menjadi fondasi pemberdayaan, yakni the right to development dan the right not to be poor. Penting kita pahami genealogi dan implikasi dari kedua hak ini. The right to development dikodifikasi pertama kali dalam deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan tahun 1986. Deklarasi ini menegaskan bahwa pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, di mana setiap orang dan semua bangsa berhak untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang di dalamnya semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat terpenuhi sepenuhnya. Adapun konsep the right not to be poor berangkat dari reframing kemiskinan bukan sebagai kondisi ekonomi semata, melainkan sebagai pelanggaran HAM. Kemiskinan berarti hilangnya berbagai hal dan berbagai hak yang secara bersama-sama membatasi kapasitas pemegang hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemikir yang paling berpengaruh di sini adalah Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi. Dalam Development as Freedom, Sen mengembangkan capability approach. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan pertumbuhan PDB, melainkan perluasan kemampuan nyata manusia atau real capabilities untuk menjalani kehidupan yang mereka pilih dan hargai. Sen mengidentifikasi 5 jenis kebebasan instrumental, yaitu kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan transparansi, dan keamanan protektif. Kemiskinan adalah kondisi capability deprivation
hilangnya kapasitas untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Relevansinya untuk kebijakan, program anti kemiskinan yang hanya berfokus pada transfer tunai tanpa membangun kapabilitas, pendidikan, kesehatan, partisipasi, akan gagal memutus siklus ketidakberdayaan. Merujuk pada Naciones Unidas tahun 2004, kapasitas untuk menentukan nasib sendiri tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada faktor budaya, sosial, dan politik. Oleh karenanya, strategi HAM harus melemahkan siklus ketidakberdayaan dan mendorong peningkatan keterampilan secara komprehensif. Ada 3 strategi konkret untuk menciptakan the rights holders. Strategi pertama, kampanye kesadaran hak masyarakat yang tidak tahu apa haknya tidak dapat mengklaim hak tersebut. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyebutnya sebagai proses conscientization atau penyadaran, yaitu proses di mana kelompok yang termarginalkan menjadi sadar akan kondisi penindasan struktural dan memiliki kapasitas untuk bertindak mengubahnya. Kampanye kesadaran hak yang efektif tidak sekadar menyampaikan informasi, ia membangun kapasitas kritis masyarakat. Strategi kedua, mekanisme penegakan hukum. Sistem penegakan hak harus mencakup 2 jalur. Jalur yurisdiksi melalui pengadilan, termasuk pengadilan HAM, dan jalur non-yurisdiksi seperti Komnas HAM, Ombudsman, mekanisme pengaduan administratif. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyediakan infrastruktur yurisdiksi. Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada aksesibilitasnya bagi kelompok yang paling rentan. Strategi ketiga, sistem akuntabilitas OHCH. Dalam Human Rights Indicators, A Guide to Measurement and Implementation, mengembangkan kerangka indikator 3 dimensi. Pertama, structural indicators, apakah kerangka hukum dan kelembagaan sudah ada? Kedua, process indicators, apakah upaya dilakukan? Dan ketiga, outcome indicators, apakah hak sudah terpenuhi? Sistem ini memungkinkan pemantauan yang objektif dan terukur atas kinerja negara dalam memenuhi kewajibannya. Di samping itu, hak asasi manusia bersifat saling bergantung atau interdependent, komprehensif, dan tidak dapat dipisahkan atau indivisible. Pemberdayaan individu dikaitkan dengan hak atas kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi, tindakan afirmatif, dan identifikasi kelompok rentan yang mengalami kondisi penindasan struktural. Dengan demikian, tujuan dan esensi kebijakan publik dalam perspektif HAM bukanlah untuk menyelesaikan permasalahan tertentu atau menanggapi tuntutan yang tidak terpenuhi semata, melainkan untuk memenuhi hak. Selanjutnya kita bahas secara lebih mendalam tentang kewajiban negara dalam hukum HAM internasional. Jika rakyat adalah pemegang hak, maka negara adalah pemegang kewajiban atau duty bearer utama. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, terdapat 4 tingkatan kewajiban negara. Kerangka ini pertama kali diartikulasikan secara sistematis oleh Henry Shue dalam Basic Rights dan dikembangkan oleh Asbjørn Eide dalam laporan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Tingkatan pertama adalah kewajiban untuk menghormati atau obligation to respect. Ini adalah kewajiban negatif, negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar atau mengintervensi hak asasi manusia warga negara, baik melalui tindakan aktif maupun kelalaian. Esensinya adalah do no harm. Slide kita menegaskan, tidak ada entitas negara yang boleh melanggar hak asasi manusia, baik melalui tindakan atau kelalaian. Dalam konteks kebijakan publik, kebijakan pembangunan infrastruktur yang mengharuskan penggusuran tanpa proses konsultasi yang memadai dapat melanggar hak atas tempat tinggal dan hak partisipasi. Pengujian menggunakan proportionality test, apakah pembatasan yang diterapkan bersifat proporsional, perlu, dan diatur oleh hukum. Tingkatan kedua adalah kewajiban untuk melindungi atau obligation to protect. Ini adalah kewajiban positif negara untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, non-state actors, perusahaan swasta, individu, kelompok massa, serikat pekerja, atau institusi keagamaan. Konsep ini semakin relevan dalam era globalisasi. Ketika layanan publik diserahkan kepada sektor swasta melalui privatisasi, negara tetap berkewajiban melindungi warga dari potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh operator swasta.
Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights yang dikembangkan John Ruggie, yakni Protect, Respect, and Remedy Framework, secara eksplisit menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab bisnis untuk menghormati, dan akses korban terhadap pemulihan. Tingkatan ketiga adalah kewajiban untuk menjamin atau obligation to ensure garis miring guarantee. Kewajiban ini mencakup 4 sub-kewajiban. Pertama, mencegah atau prevent. Negara harus mengambil langkah aktif termasuk kebijakan dan peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kedua, menyelidiki atau investigate. Ketika pelanggaran terjadi, negara wajib melakukan investigasi yang efektif, imparsial, dan menyeluruh. Kegagalan menyelidiki sendiri merupakan pelanggaran kewajiban. Ketiga, menghukum atau punish. Pelaku pelanggaran HAM, baik secara intelektual maupun material, harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Impunitas adalah musuh utama sistem HAM yang efektif. Keempat, memulihkan atau remedi. Negara wajib memastikan korban mendapatkan pemulihan yang efektif, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, satisfaksi, dan jaminan non-pengulangan. Tingkatan keempat adalah kewajiban untuk memenuhi atau obligation to fulfill. Ini adalah kewajiban yang paling proaktif dan transformatif. Negara diwajibkan untuk secara aktif mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis guna memastikan hak-hak dasar warga negara dapat direalisasikan secara penuh. Untuk hak-hak ESCR, kewajiban ini dimodifikasi oleh prinsip progressive realization atau realisasi progresif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ICESCR. Namun, Committee on Economic, Social and Cultural Rights atau CESCR dalam General Comment. Nomor 3 menegaskan adanya minimum core obligations yang harus dipenuhi segera, terlepas dari keterbatasan sumber daya. Negara juga dilarang mengambil langkah retrogresif, kebijakan yang memundurkan capaian pemenuhan hak yang sudah ada. Ada 5 prinsip untuk menilai substansi kebijakan publik berperspektif HAM dalam literatur hak asasi manusia. Kerangka ini dikenal sebagai availability, accessibility, quality, acceptability atau AAAQ, ditambah adaptability. Prinsip pertama, ketersediaan atau availability. Negara harus memastikan tersedianya layanan, fasilitas, dan mekanisme yang cukup untuk mewujudkan suatu hak bagi seluruh populasi, kuantitas sarana yang memadai. Prinsip kedua, aksesibilitas atau accessibility. Layanan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, mencakup non-diskriminasi, aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi atau keterjangkauan finansial, dan aksesibilitas informasi. Prinsip ketiga, kualitas atau quality. Tersedia dan dapat diakses saja tidak cukup. Sarana dan konten kebijakan harus memenuhi standar kualitas yang diperlukan. General Comment. Nomor 13 CESC R menguraikan standar kualitas pendidikan yang relevan. Prinsip keempat, akseptabilitas. Kebijakan dan layanan harus dapat diterima oleh para penerima manfaat secara budaya, sosial, dan agama, terkait langsung dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan adaptasi budaya. Prinsip kelima, kemampuan beradaptasi atau adaptability. Kebijakan harus memiliki fleksibilitas untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan perubahan masyarakat dan konteks sosial budaya yang berbeda. Prinsip ini menolak pendekatan one size fits all. Yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah prinsip-prinsip lintas sektor. Di samping kerangka AAAQ, terdapat prinsip-prinsip lintas sektor yang harus menjiwai seluruh proses kebijakan publik berperspektif hak asasi manusia. Pertama, kesetaraan dan non-diskriminasi berakar pada Pasal 2 ICCPR dan Pasal 2 ICISCR. Prinsip ini melarang setiap pembedaan perlakuan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul, kekayaan, atau status lainnya. Negara tidak hanya dilarang membuat kebijakan diskriminatif, tetapi juga wajib melindungi masyarakat dari praktik diskriminasi pihak ketiga, serta bila perlu melakukan tindakan afirmatif bagi kelompok yang secara historis terdiskriminasi. Negara harus memberikan perhatian khusus terhadap orang-orang dan kelompok yang dikecualikan atau didiskriminasi. Kedua, partisipasi.
Dalam kebijakan publik diperlukan partisipasi aktif dan terdokumentasi dari semua orang yang berkepentingan, termasuk masyarakat adat, dalam perumusan, penerapan, dan pemantauan kebijakan publik. Partisipasi dalam perspektif hak asasi manusia bukan sekadar simbolis atau konsultasi formal. Sherry Arnstein dalam A Ladder of Citizen Participation memberi kita alat analitis untuk mengevaluasi seberapa bermakna partisipasi yang terjadi dari manipulasi di tangga terbawah hingga kontrol warga di tangga tertinggi. Ini adalah prinsip yang akan kita perdalam di sesi berikutnya. Ketiga, koordinasi antar institusi karena HAM bersifat interdependen dan indivisible. Pemenuhan satu hak mensyaratkan koordinasi lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan. Pemenuhan suatu hak berarti terpenuhinya hak lainnya, dan pelanggaran terhadap satu hak dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak lainnya. Oleh karenanya, perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan publik cenderung bersifat holistik. Keempat, budaya HAM konsolidasi budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia mencakup dua sisi. A. Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia melalui kampanye dan sosialisasi, serta mendorong budaya penegakan hak di kalangan warga negara. Dan B. Pelatihan pegawai negeri di semua tingkatan mengenai hak asasi manusia secara umum dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebijakan publik dan anggaran. Transformasi struktural kebijakan membutuhkan fondasi budaya birokrasi yang mendukung. Kelima, akses terhadap mekanisme penegakan hukum. Slide, kita menekankan pentingnya akses terhadap informasi, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme politik dan yurisdiksi lainnya. Tanpa akses yang memadai terhadap informasi tentang kebijakan dan proses pengambilan keputusan, partisipasi bermakna tidak mungkin terjadi dan akuntabilitas tidak dapat ditegakkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah instrumen nasional yang relevan. Bagian akhir yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia ke dalam kebijakan publik. Langkah pertama dalam integrasi perspektif hak asasi manusia adalah mengubah cara kita membingkai masalah publik. Ketika mempertimbangkan untuk menyusun permasalahan publik dalam sebuah kebijakan, kita harus ingat bahwa tujuan utama adalah pelaksanaan yang efektif dari hak-hak yang terkait. Alih-alih memulai dengan apa masalahnya, pendekatan berbasis hak asasi manusia bertanya, hak siapa yang belum terpenuhi dan siapa pemegang kewajiban yang bertanggung jawab. Proses ini memerlukan pembentukan komite ahli dan pelaksanaan studi diagnostik yang komprehensif untuk mengidentifikasi hak-hak spesifik yang relevan, kelompok pemegang hak yang terdampak, khususnya yang paling rentan, pemegang kewajiban yang bertanggung jawab, dan gap antara kewajiban normatif dan realitas pemenuhan di lapangan. Sebagai contoh konkret, angka kematian ibu yang tinggi bukan hanya sebuah masalah kesehatan. Dalam perspektif hak asasi manusia, ia adalah ekspresi kegagalan negara memenuhi hak atas kesehatan reproduksi, ICE-SCR Pasal 12, dan hak atas kehidupan, ICC PR Pasal 6. Pembingkaian ini mengubah respons dari intervensi teknis menjadi pemenuhan kewajiban hukum. Langkah kedua adalah public policy design. Perancangan kebijakan publik perlu memprioritaskan pertimbangan perlindungan HAM masyarakat. Ini melibatkan beberapa prinsip panduan. Pertama, sentralitas martabat manusia. Setiap pilihan kebijakan, dari alokasi anggaran hingga mekanisme implementasi, harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kontribusinya pada martabat manusia. Bukan hanya apakah kebijakan ini efisien, tetapi apakah kebijakan ini menghormati dan memajukan martabat manusia. Kedua, prioritas kelompok rentan. Kebijakan harus dirancang dengan perhatian khusus pada kelompok paling rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan minoritas. Ini mensyaratkan analisis gender, analisis disabilitas, dan analisis interseksionalitas. Ketiga, penetapan target dan indikator terukur. Menggunakan kerangka indikator OHCHR, structural indicators, process indicators, dan outcome indicators untuk memantau kemajuan secara objektif. Keempat, anggaran berbasis HAM, Human Rights Budgeting. Analisis anggaran berbasis HAM menilai seberapa besar proporsi anggaran dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak ESCIR
khususnya bagi kelompok rentan. Ini adalah alat akuntabilitas yang sangat penting. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sebelum menutup perkuliahan ini, saya perlu menekankan beberapa benang merah dari keseluruhan diskusi kita. Pertama, perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan publik adalah sebuah rekonstruksi paradigmatik yang mengubah cara kita memahami tujuan, proses, dan akuntabilitas kebijakan publik. Kebijakan publik bukan lagi tindakan kebaikan hati pemerintah, melainkan pemenuhan kewajiban hukum yang dapat dituntut oleh warga negara. Kedua, di balik semua kerangka normatif, 4 tingkatan kewajiban negara, prinsip AAAKI, dan prinsip lintas sektor, terdapat satu nilai yang menjadi pusatnya, martabat manusia. Ketiga nilai turunannya, kebebasan, kesetaraan, dan perdamaian, adalah kompas yang harus selalu memandu desain dan evaluasi kebijakan publik. Ketiga, implementasi perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan publik bukan tanpa tantangan. Ia membutuhkan political will yang kuat, kapasitas birokrasi yang memadai, anggaran yang cukup, dan yang paling mendasar, masyarakat yang sadar akan haknya dan mampu mengklaim hak tersebut. Pembentukan rights holders yang sadar adalah prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Keempat, ada risiko bahwa retorika hak asasi manusia digunakan sebagai window dressing, legitimasi simbolis tanpa perubahan substansial. Samuel Moyn dalam The Last Utopia, Human Rights in History, mengingatkan bahwa gerakan hak asasi manusia internasional tidak secara otomatis menghasilkan perubahan distribusi kekuasaan yang lebih adil. Tugas kita sebagai sarjana hukum dan kebijakan publik adalah memastikan perspektif hak asasi manusia menjelma dalam kebijakan konkret yang mengubah kehidupan nyata warga negara. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatian dan keterlibatan intelektual rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.